Hadirin dan pemirsa yang berbahagia, berikut mari kita ikuti sesi webinar National Church GPR Conference 2023 yang pada sesi pertama ini akan menghadirkan Bapak Profesor Dr. Widodo Muktio SE MCom yang akan memberikan materi pengantar tentang tema yang akan dibahas pada kesempatan ini. Hadirin peserta webinar nasional, Bapak Profesor Dr. Widodo Muktio SE MCom, beliau adalah co-founder GPR Institute dan juga guru besar ilmu komunikasi dari Universitas 11 Maret atau UNS Solo, dan saat ini beliau menjabat sebagai staf ahli Menkominfo bidang komunikasi dan media massa. Untuk itu, kami mohon kepada Bapak dan Ibu peserta Third GPR Conference 2023 agar bisa mengikuti sesi ini hingga selesai. Kepada Bapak Profesor Widodo Muktio, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dirjen IKP, Bapak Dr. Usman Kansong, dan jajaran. Yang kami hormati para peserta seminar, webinar, dan penerima GPR Award 2023. Di sini hadir beberapa tokoh-tokoh komunikasi, dan yang kami banggakan tentu saja mari kita sebagai humas pemerintah merasa memiliki, kita punya profesi komunikasi yang sangat strategis bagi bangsa Indonesia. Hari ini saya ingin mengajak bersama-sama Bapak Ibu sekalian untuk bisa melihat kembali bahwa bagaimanapun juga teknologi berkembang sangat cepat, sangat maju, tetap manusia ada di belakangnya. Ini saya kira supaya kita tidak kemudian terombang-ambingkan oleh keadaan di tengah sekarang ini banyak sekali teknologi komunikasi yang bisa membantu kita, tetapi juga sekaligus bisa menyulitkan kita. Bisa ditayangkan, saya ingin mencoba melihat bagaimana kita sekalian, para praktisi humas selaku lokomotif komunikasi di dalam bangsa Indonesia, saat ini proporsi dan komposisinya antara social reality dengan virtual reality mengalami perubahan yang sangat signifikan. Kalau dulu kita mengandalkan media konvensional, media massa, sekarang ini dengan teknologi yang makin maju, kita mengandalkan kompetensi baru, yaitu kompetensi virtual, di mana nanti akan dibahas juga pada sesi yang kedua, bagaimana blockchain bergerak, melingkupi alam pikiran kita, melingkupi panca indera kita, sehingga kadang-kadang tanpa sadar kita bisa terpengaruh, dan juga tanpa sadar kita bisa menjadi orang yang kemudian seolah-olah di-drive, dipimpin oleh teknologi itu. Nah, sebetulnya kalau kita bicara soal public relation pada umumnya, itu as communication function in many level and institution. Artinya apa? Pada saat kita bicara soal komunikasi, sejatinya kita akan berada pada level personal, level organisasional, level massa, bahkan level dunia virtual. Artinya apa? GPR sekarang ini dituntut untuk bisa memasuki relung-relung dunia virtual yang mendominasi kehidupan kita. Mengalahkan dengan dunia yang dulunya kita dominan, yaitu dunia social reality. Sekarang ini bergeser ke virtual reality. Bisa ditayangkan PPT-nya? Lanjut saja. Nah, itu yang saya kira menjadi tantangan kita sekalian. Oleh sebab itu, kata kuncinya adalah bagaimana kita sebagai member dari GPR ini melakukan strategi komunikasi yang strategis untuk bangsa dan negara kita. Nah, ini penting karena apa? Karena justru sekali lagi teknologi itu adalah alat yang kita gunakan dan kita yang memilikinya, kita mengendalikannya. Oleh sebab itulah bagaimana alat itu kemudian bisa lanjut, bagaimana kita melihat semua stakeholder bangsa itu menjadi lebih cepat bergeraknya, lebih cepat perubahannya, supaya kita kemudian bisa memanfaatkan, bisa menyirami, istilah kami komunikasi itu adalah oksigen bagi bangsa, sebuah tenaga yang menggerakkan, memfungsikan organ-organ stakeholder bangsa kita, baik internal di organisasi kita, kementerian lembaga ataupun di daerah,
sampai juga kemudian eksternal masyarakat yang tentu saja stratifikasinya dan juga keragaman etnis dan lain-lain menjadi sangat plural. Ini menjadi catatan tersendiri buat kita sekalian. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali mengingatkan peran komunikasi sebagai oksigen tadi harus menggerakkan seluruh stakeholder bangsa. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Usman Kansong, bahwa kita jangan sampai kemudian melupakan bahwa komunikasi itu diharapkan kembali lagi bagaimana bisa satu sama lain itu bisa terjadi gotong royong, melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Kita tidak akan bisa menerima kalau komunikasi itu akhirnya bukan melindungi, malah mencapik-capik, memajukan kesejahteraan umum. Bagaimana ekonomi itu bisa kemudian mendorong kita ini bisa lebih sejahtera, lebih maju, lebih modern, lebih punya daya nalar yang lebih maju lagi, termasuk ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Pandemi COVID memberikan pelajaran pada kita. Di sini ada humasnya Kemenkes, Bu Siti saya kira menjadi bintangnya waktu itu ya, bagaimana masyarakat itu bisa dipintarkan secara cepat oleh komunikasi publik kita, terutama waktu itu Kemenkes sangat menjadi leading sektor. Termasuk juga yang keempat, bagaimana kita mengingatkan kembali bahwa kita ini memang menjadi bangsa yang besar, bangsa yang akan diharapkan menjadi 4 besar dunia di 1 abad Indonesia merdeka, menciptakan perdamaian dunia. Dan itu sudah dimulai sejak kemarin ya, kita menjadi pimpinan G20, bahkan tahun ini kita juga menjadi keketuaan ASEAN. Dan ini menunjukkan bahwa kerja itu tidak hanya miliknya pemerintah. Memang pemerintah, government PR, menjadi lokomotifnya. Tapi kemudian bagaimana menginspirasi, memotivasi semua masyarakat bisa bergerak dengan cepat sesuai dengan tujuan bangsa kita dalam pembukaan UUD 45. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itulah hal penting dan selalu disampaikan, saya mengutip ini dari Kominfo, bahwa kita ini menjadi orkestrator ya, menjadi orang yang mengendalikan dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan terhadap komunikasi publik. Di mana sekarang ini komunikasi publik makin egaliter, artinya makin tidak lagi one to many, tetapi many to many. Sehingga GPR rasanya menjadi penting untuk bisa mendayagunakan layaknya pasukan. Pasukan memberikan informasi oksigen positif kepada masyarakat itu. Dan mitra kita di dalam pandemi COVID kelihatan sekali pentahelix tadi disinggung juga. Dan kita pun juga mestinya sekarang ini memberikan apresiasi, kami mengapresiasi pada GPR Institute yang peduli untuk melihat kinerja teman-teman kementerian lembaga, baik pusat maupun daerah ya ini ya, untuk bisa menunjukkan kinerjanya dan kita nilai. Dan penilaian kali ini lebih banyak pada yang dunia virtual. Tetapi virtual itu muncul oleh karena kendalinya tetap dari kita sebagai sumber daya manusianya. Lanjut. Nah, oleh karena itulah maka kalau Kominfo ini menjadi orkestrator bersama-sama dengan kementerian lembaga, dan boleh kalau saya sampaikan kita mengenal punya agenda setting yang di-arrange oleh KSP, kemudian setiap 2 minggu sekali paling tidak itu sudah disampaikan kepada kementerian lembaga dan daerah, dan kemudian posisi IKP di Kominfo menjadi pengendali kegiatan itu dengan sebaik-baiknya. Kata kuncinya adalah semua berjalan bersama-sama. Ini kan gerak bersama-sama, tidak bisa kita mengandalkan satu sisi. Oleh sebab itulah, lanjut, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ini saya kutipkan dan saya yakin teman-teman di Diskominfo sudah paham, kita punya Baku Humas. Nah, Baku Humas tentu saja kita harus didorong dengan spirit fungsional. Sebab selama ini kalau nggak hati-hati, Baku Humas itu kayak kegiatan yang sifatnya hanya program saja, tetapi tidak kemudian sustainability-nya kadang-kadang terkait dengan kegiatan yang kita buat. Kalau nggak ada dananya misalkan, kita akan punya masalah gitu ya. Dan yang kedua, kita juga punya impres yang itu menjadi acuan kita. Presiden selalu mengingatkan jangan hanya send ya, tapi deliver. Tidak hanya sekedar ngirim. Buat teman-teman humas sekarang ini bisa dilihat di GPR Institute ini, melihat sejauh mana keaktifan media Bapak Ibu sekalian itu bisa dinilai dan kemudian impact-nya itu bisa dihitung.
Nah, ini yang saya kira menjadi catatan kita sekalian, ini merimain kita saja. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, jadi dasar bergerak kita, selalu kita punya narasi-narasi, dan setiap hari narasi ini selalu dikaji bersama-sama, termasuk juga di situ dilihat bagaimana narasi itu dibuat, kemudian disebarluaskan, pemilihan agenda, pemilihan pesan, pengemasan pesan, impact-nya baik media massa, media sosial, ataupun media yang lainnya yang kemudian kita akan evaluasi secara rutin. Nah, itu yang saya kira menjadi catatan kita. Kayaknya sederhana, tetapi dalam praktek yang namanya orkestrasi narasi tunggal ini membutuhkan kesadaran bersama. Ya, sekali lagi ini membangun mindset baru milenial. Pada tahap pertama kita harus punya mindset milenial, tapi pada tahap kedua bagaimana kita membangun koordinasi komunikasi. Kita ini orang komunikasi, tapi kadang-kadang seringkali untuk melakukan koordinasi komunikasi tidak demikian mudahnya. Nah, sampai berbagai paduan, kalau di kementerian yang bisa kita lihat sampai ada narasumber kita itu harus dipandu dengan question and answer, supaya tidak kemudian keliru pesan yang ingin disampaikan. Nah, ini gambarannya yang nampaknya kita semuanya perlu mengingat kembali, meninjau kembali, agar supaya gerak langkah kita itu kayak pasukan berjalan berbaris itu ya. Jadi geraknya sama, intonasinya sama, dan kemudian ini akan memberikan impact positif kepada masyarakat Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena dengan adanya media sosial yang memungkinkan tanpa batas, borderless. Lanjut. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, inilah gambarannya, dan kita ini bergerak terus ya. Saya yakin Presiden sudah meningkatkan akselerasi transformasi digital, sehingga kita ini dipacu secara lebih cepat, apalagi pandemi COVID, menjadikan kita itu masyarakat informasi. Kita ini masyarakat yang kemudian harus menuju pada super smart society, masyarakat yang man behind-nya menjadi penting, ya, sehingga society 5.0 ini menjadi kekuatannya tidak semata-mata di alat sekali lagi, tetapi di manusianya. Nanti kalau yang di bagian teknologi barangkali Prof. Hendri akan menyampaikan. Lanjut. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, ini adalah model yang dulu pernah kami lakukan dan pernah kami uji cobakan, bahkan dalam pelatihan kami jadikan sebagai policy brief ya, tugas-tugas akhir. Poinnya adalah bahwa kita semua sebagai humas itu jangan mengandalkan akun resmi saja. Kita harus punya apa yang disebut dengan strategi milenial. Nah, di IKP waktu itu pernah diterapkan bagaimana setiap pegawai yang menyebut dirinya berfungsi sebagai humas atau punya jabatan fungsional humas seperti Pranata Humas, itu juga menjadi personal yang mampu mendeliver di media sosialnya. Sehingga ini pertanyaan saja buat kita sekalian, apakah di bidang kehumasan kita itu sudah ada mikro-influencer yang kemudian bisa membantu kita dan kemudian diapresiasi ya. Kita sebagai institusi mengapresiasi orang yang humas bergerak cepat itu, yang punya misalkan 3 medsos, punya follower tertentu 500 atau 1000 minimal, kemudian kita apresiasi dan kemudian kita buat sistem untuk memantau kinerja masing-masing SDM Pranata Humas ini atau fungsional humas ini, yang kemudian nanti akan memberikan impact multiplier yang lebih banyak lagi. Sebab kalau tidak begitu, kita hanya mengandalkan satu akun, padahal kalau dalam dunia komunikasi pernah diteliti, akun-akunnya dari government itu seringkali tidak dilihat karena apa? Akunnya masih normatif, masih kaku, kurang milenial gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi catatan kita. Nah, nanti teknologi blockchain akan bisa memberikan penjelasan pada kita lebih jauh. Bisa ditayangkan, ini saya punya satu gambaran, mudah-mudahan teman-teman punya gambaran. Mas Rudi atau siapa ini tolong ditayangkan yang tadi ada visualnya. Jadi ini gambaran betapa sebetulnya ini punya konsep yang kemudian bisa dijalankan di seluruh kementerian, lembaga, dan daerah. Kalaupun nanti ada yang berminat, silakan menghubungi kami, nanti akan kami siapkan sistemnya supaya bisa. Seorang jurnalis Amerika, Sidney J. Harris, pernah berkata, "The two words
information and communication are often used interchangeably, but they signify quite different things. Information is giving out, communication is giving through. Pernyataan Harris ini mengafirmasi betapa pentingnya komunikasi dan informasi dalam membangun peradaban manusia. Melalui komunikasi dan informasi, kita dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator dan kompleksitas persoalan dari seluruh aspek kehidupan. Proyek perubahan yang saya buat untuk menjawab kritikan Bapak Presiden bahwa komunikasi publik saat ini belum optimal. Oleh sebab itulah maka perubahan ini harus dimulai dari mindset pengelola kehumasan pemerintah, upskilling terhadap Pranata Humas, dan juga kemudian Pranata Humas dalam kinerjanya harus diberikan monitoring secara sistem agar supaya kinerjanya tidak rutin, kinerjanya tidak hanya send tapi deliver dan masif, sehingga menghasilkan komunikasi sebagai oksigen kepada masyarakat dan masyarakat bisa menjalankan perannya secara optimal sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemerintah. Inilah bagian dari proyek perubahan yang kami kembangkan secara SDM mindset, kemudian upscaling dan juga sistem yang kita bangun secara terpadu, dan itu bisa diterapkan di semua institusi kehumasan di berbagai kementerian, lembaga dan juga di pemerintah daerah. Sistem informasi monitoring kinerja pegawai berbasis medsos. Pegawai didorong untuk memiliki setidaknya 3 akun medsos, yaitu Twitter, Instagram, dan Facebook. Lalu, aplikasi ini akan menilai kinerja pegawai dengan menghitung seberapa banyak mereka melakukan postingan konten-konten yang bernilai positif, dan juga berdasarkan indikator engagement postingannya. Dari perhitungan ini, nanti akan diberikan kepada pegawai terbaik di setiap bulannya. Saya mendukung proyek perubahan Profesor Widodo Muktio di pelatihan kepemimpinan tingkat 1 LAN. Saya mendukung proyek perubahan dari Bapak Profesor Widodo Muktio terkait dengan pelatihan kepemimpinan. Saya Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Komunikasi publik adalah energi atau dalam istilah Pak Widodo Muktio, oksigen yang bisa menggerakkan masyarakat. Kami menyambut baik dan menyambut positif. Saya, Mira Taiba, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyatakan mendukung proyek perubahan PKN tingkat 1 yang disusun oleh Prof. Widodo Muktio berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas komunikasi publik pemerintah sebagai oksigen yang mengedukasi dan mencerahkan masyarakat, didorong menjadi influencer mikro yang memiliki media sosial dengan follower tertentu dan melakukan diseminasi secara masif melalui media sosial masing-masing yang termonitor dalam sistem kerja yang terukur. Komunikasi publik perlu didukung dengan sumber daya manusia yang tidak hanya bekerja secara profesional, tetapi juga harus mampu beradaptasi di era digital yang semakin dinamis dan semakin cepat. Melalui kesempatan ini, saya memberikan dukungan untuk proyek perubahan yang diusung oleh Profesor Widodo Muktio dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1 di Lembaga Administrasi Negara. Mari bersama-sama kita song-song Indonesia menuju bangsa digital. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi ilustrasi saja untuk menguatkan betapa kita semuanya sebetulnya dituntut untuk selalu berinovasi, untuk selalu membangun kreativitas, termasuk juga di dalam
kegiatan kali ini, kita apresiasi, dan juga model ini bisa diterapkan, silahkan dengan senang hati, kami akan sangat terbuka untuk bisa mencoba menerapkan itu yang sudah diuji di LAN, ya, Lembaga Administrasi Negara. Lanjut, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi ini yang kemudian kalau dihubungkan dengan arahan Presiden, punya 5 arahan di dalamnya, diantaranya yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita menyiapkan talenta digital, dan kita diharapkan dari konsultan yang di-hire pemerintah itu setiap tahun harus ada 600.000 yang bisa upscaling, dan tentu targetnya kita punya sektor digital, tidak hanya infrastrukturnya saja, tapi juga pemerintahan digital, ekonominya, impact-nya dari digitalisasi, dan juga masyarakat digital. Jadi ini sebuah keniscayaan, dan kita sebagai humas pemerintah tentu menjadi lokomotif, tentu menjadi motor penggerak untuk bisa step ahead terhadap bagaimana GPR ini memainkan peran di dalam khasanah virtual. Lanjut, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah tema yang sekarang ini akan diangkat dan nanti akan dikupas lebih jauh lagi. Memang rasanya kita tidak bisa diam di era digital ini, di mana awalnya kita mengenal komputer, kemudian internet, kemudian digital. Nah, sekarang ini akan ada satu era di mana blockchain akan melahirkan berbagai inovasi dan juga profesi. Nah, inovasi dan profesi ini yang kemudian nanti akan bisa melahirkan SDM tadi, misalkan di dunia YouTube kita mengenal sekarang ini profesi YouTuber misalkan gitu ya. Termasuk di dunia Twitter kita juga mengenal apa yang disebut dengan micro influencer, atau bahkan kalau dalam bahasa yang sering terkenal buzzer gitu ya. Termasuk juga di dalam blockchain itu ada kripto, ada metaverse, ada NFT ya, dan itu semua adalah profesi-profesi yang rasanya buat kita orang humas pemerintah segera memasuki ke sana. Blockchain misalkan di dunia profesi itu sekarang banyak dilakukan di perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi sekarang ini juga mulai menerapkan teknologi blockchain, termasuk juga di dalam pasar uang, di dalam dunia investasi dan seterusnya. Jadi bagaimana kemudian nanti dunia PR akan memasuki blockchain ini dalam khasanah kerjanya, ini saya kira nanti menjadi menarik buat kita sekalian. Tapi poinnya adalah bahwa teknologi digital itu harus melahirkan inovasi dan akhirnya melahirkan profesi yang baru. Humasnya tetap sama, tapi bagaimana humas di era blockchain ini harus kemudian kita kembangkan untuk tentu saja kelebihan-kelebihannya luar biasa banyaknya, termasuk keamanannya lebih terjamin, kemudian juga tidak tersentral, artinya semua menjadi lebih egaliter, lebih demokratis, termasuk juga secara biaya lebih efisien. Nah, ini yang saya kira hal penting yang nanti akan dikupas lebih jauh. Lanjut, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, poin penting bagaimana kita sekarang ini sudah keluberan banyak data, dan data itu harus kemudian kita kompilasi menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi kita, dan informasi tadi akan dikemas menjadi sebuah pengetahuan yang ini juga akan membantu cara kerja manusia. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa data yang jumlahnya sangat banyak menjadi informasi, menjadi pengetahuan tadi harus diberikan payung besar yang disebut kearifan, wisdom. Kearifan inilah yang menjadikan dunia digital kita jangan sampai dikatakan beberapa waktu yang lalu sempat kita disebut kita ini tidak santun gitu ya, tidak ramah terhadap dunia digital kita. Pada saat ada sesuatu yang tidak bagus lantas kita secara membabi buta mengelak begitu. Nah, kearifan kesantunan kita di bangsa Indonesia ini muncul nanti dalam perilaku virtual kita. Ini tantangan kita sekalian, dan itu menjadi keteladanan virtual kita. Makanya tadi saya sampaikan micro influencer itu memberikan keteladanan digital. Kalau bukan kita lantas siapa lagi gitu maksud saya ya. Jadi ini, dan kita juga tidak hanya kita sendiri, tapi kita dengan semua pranata humas, bahkan how to handle your boss, bagaimana kita menghandle our boss gitu ya. Jadi bagaimana kita menghandle pimpinan kita untuk senantiasa terpadu di dalam membangun informasi yang menjadi punya kearifan dan menjadi panutan virtual. Lanjut, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itu gambarannya. Di tengah kita sekali lagi menjadi new oil, kita ini menjadi betul-betul data itu kekuatan yang luar biasa. Bahkan
perang dunia kita ini sekarang perang dunia dengan dunia digital, dan itu harus kita pahami. Kita masih menemukan banyak orang yang nggak suka gitu ya, karena era informasi itu kan kebenarannya bisa dipertanyakan, yang penting narasinya kan. Nah, ini tantangan Humas untuk bisa membangun narasi yang menarik, narasi yang benar, dan itu menjadi acuan publik. Sekali lagi bahwa COVID itu memberikan ilustrasi pada kita, karena kalau di dalam kampus sering disebut misalkan dalam dunia kesehatan ya, kita mau sosialisasi tentang vaksin saja membutuhkan waktu yang panjang sekali. Nah, kemarin itu sosialisasi pentingnya vaksin kita laksanakan dengan sangat cepat, masif, dan itu bisa. Maksudnya adalah bahwa data informasi yang kita sebarkan itu bisa dipercepat, bisa dibuat masif, dan akhirnya punya impact positif untuk pembangunan masyarakat menghadapi berbagai situasi. Termasuk kali ini kita akan menyongsong pemilu tahun 2024. Ini betul-betul kita memberikan positive knowledge agar supaya semua pihak bisa menjadi penguat terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Lanjut, Bapak Ibu yang saya hormati, ini nukilan pidato Pak Presiden Jokowi yang saya ambil tahun 2020, di mana demokrasi memang menjamin kebebasan, namun kebebasan yang menghargai hak orang lain. Jangan ada yang merasa paling benar dan yang lain dipersalahkan. Jadi ini mengingatkan saja kepada kita sekalian, Presiden kita selalu memberikan ruang kebebasan, tetapi juga kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang akhirnya tidak merugikan pihak yang lain. Termasuk inilah yang di dalam dunia sosialisasi digital, bagaimana kita digital etik, ya. Tidak hanya digital skill, tidak hanya digital culture, tidak hanya digital secure, ya, keamanan ataupun budaya, tapi juga etika. Dan ini yang akan menguatkan kemampuan kita, skill plus etik. Lanjut, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itu gambaran-gambaran betapa kita tetap harus kembali mengingat apa itu wawasan kebangsaan, karena di tengah berbagai fenomena dunia yang namanya Rusia misalkan itu bisa berantakan karena wawasan kebangsaannya itu seringkali dianggap biasa, tidak penting. Padahal kita selalu mengingat founding fathers kita ini mendirikan negara Indonesia merdeka sekaligus menjadi menuju pada kekeluargaan bangsa-bangsa, ini internasional. Dan kita tidak mendirikan negara untuk satu orang, satu golongan, tetapi semua untuk semua. Satu buat semua, semua buat satu, dan agar negara menjadi kuat. Ini saya kira kata kunci penting buat kita semuanya untuk kemudian diamplifikasi. Karena apa? Kita berlomba-lomba terhadap informasi-informasi yang seolah-olah itu baik, seolah-olah itu menyenangkan buat milenial yang jumlahnya sekarang ini 60% lebih, padahal itu keluar dari konteks kita membangun bangsa yang besar ini oleh founding fathers. Ini mengingatkan kita sekalian, dan ini tugasnya tidak hanya kita, tetapi kemudian bagaimana kita deliver kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa? Karena di era digital ini kita menghadapi persaingan informasi, ide, gagasan yang itu sudah tidak bisa dibatasi secara geografis. Kita berada pada situasi yang sangat terbuka informasi itu, sehingga nilai-nilai yang kayaknya bagus, misalkan demokrasi, ya mesti kita kontekstualisasikan demokrasi di Indonesia. HAM di Indonesia. Nah, inilah yang kemudian kita harus punya kekuatan membangun nilai kebangsaan tadi untuk menjadi filter bagi kita sekalian agar supaya kita ini tidak mudahnya mengikuti globalisasi yang terkadang belum tentu 100% sesuai dengan keinginan kita, meskipun kadang-kadang itu universal, tapi kontekstualisasi keindonesiaan itu menjadi tugas kita sekalian. Lanjut. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi inilah pesan penting. Kalau kita tidak hati-hati, musuh kita ini adalah hoax, ya, dan itu mengganggu kesehatan jiwa kita. Saya yakin dunia digital punya masalah terhadap kesehatan secara fisik, tapi juga konten dunia digital itu seringkali kalau nggak benar, fitnah dan seterusnya, itu akan mengganggu jiwa kita. Jadi ada dua step yang akan mengganggu kita di era netizen ini.
Kalau citizen barangkali kita bisa lihat bagaimana perilaku kita bermedia dengan media massa, tetapi dengan sekarang ini dengan adanya dunia digital kita akan juga punya dua persoalan yang saya kira impact-nya akan lebih kompleks lagi. Lanjut, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itulah bagian penting sehingga kalau ini saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa dikembangkan, kita mengenal adanya IQ, EQ, SQ. Nah sekarang ini saya melihat betapa digital quotient itu menjadi kompetensi baru di era Indonesia dan bahkan di dunia. Tetapi yang kemudian yang khas Indonesia adalah Indonesian quotient. Jadi bagaimana seluruh bangsa Indonesia ini disebarkan positive knowledge oleh kita GPR itu kemudian punya kecerdasan baru, kebinekaan keindonesiaan kita. Nah, siapa ini yang menjalankan? Sekali lagi kita yang bergerak di bidang masing-masing. Di kementerian tertentu punya cakupan knowledge tertentu dan itu mesti menaburkan nilai-nilai keindonesiaannya. Kita bungkus di dalam merah putih kita. Nah, ini membutuhkan sekali lagi kreativitas kita dalam memilih konten, dalam memilih packaging kita untuk bisa sampai pada seluruh generasi muda kita. Lanjut, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir barangkali yang ingin saya sampaikan, kalau ada masalah apa-apa, mari kita sekarang ini juga ada layanan lapor.go.id, di Kominfo juga ada. Silahkan kita lebih optimalkan dan itu menjadi bagian dari upaya kita membangun orkestrasinya, tidak hanya kita mendiseminasinya, tetapi juga kita merespon feedback dari publik itu. Kenapa? Karena memang di dalam era digital ini kita selalu mengenal adanya strategi meliterasi masyarakat, tetapi kalau masyarakat belum paham mengklarifikasi terhadap mana yang benar, mana yang salah, ini sudah banyak sekali aplikasi yang membantu kita untuk itu. Tetapi kalau itu masih terus terjadi, maka aparat penindakan hukum akan berjalan. Dan juga akun yang berubah sangat cepat, kita juga akan berkolaborasi dengan pihak pemilik aplikasi untuk bisa kita blokir bersama-sama dengan government. Jadi 4 hal ini menjadi pilar penting dan ini juga menjadi tanggung jawab kita di dunia kehumasan pemerintah. Paling tidak bagaimana kita memberikan aspek literasinya, aspek klarifikasinya, dan juga usulan barangkali ini kayaknya akunnya salah, nggak benar. 2 hari yang lalu Pak Menkes mau WA Pak Menkominfo untuk take down akun beliau yang dengan artificial intelligence suaranya kayak suaranya Pak Menkes. Tapi sebetulnya bukan, dan promosi obat tertentu. Ya ini Bu Siti nanti bisa menjelaskan ya. Kami di sini langsung kita take down akunnya Pak Menkes dan itu beredar di WA group. Jadi ini salah satu contoh kecil yang mudah-mudahan gerak cepat kita menghadapi era digital ini bisa terwujud, apalagi nanti dengan teknologi blockchain yang akan dijelaskan oleh Prof. Henry. Demikian, terima kasih. Salam sehat buat kita sekalian, sahabat komunikasi kehumasan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.